Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam belajar kali ini. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Amin. Sekarang ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Reza. Kenapa Reza? Izin. Kemudian siapa lagi? Sela. Kenapa Sela? Sakit. Oh, kita doakan ya, semoga yang sakit hari ini bisa dipulihkan kembali, bisa aktivitas seperti biasa lagi ya. Amin. Nah, anak-anak, ibu akan mengulas ya materi minggu lalu yang telah ibu sampaikan. Coba acungkan tangan, ada yang masih ingat? Ya? Betul, minggu lalu kita membahas mengenai akhlak tercela, yaitu mengenai ria, sombong, dan takabur. Nah, kalian juga sudah bisa membedakan ya antara ketiga sifat tersebut, dan ibu mengharapkan kalian dapat mengamalkan arti dari perbedaan ketiga sifat tersebut ya. Nah, anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia pasti pernah melakukan dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, bagaimana sih supaya Allah itu bisa mengampuni kita walaupun kita telah melakukan perbuatan yang salah, kemudian pernah melakukan dosa sebesar apapun? Bagaimana Allah bisa mengampuni dosa kita? Betul, yaitu dengan bertaubat. Nah, sekarang ibu bertanya lagi, siapa yang tahu nanti acungkan tangannya ya. Taubat itu apa sih? Ya, Sari? Betul sekali, berarti tepuk tangan. Betul ya apa yang dikatakan oleh Sari, bahwasannya taubat itu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah dari apa yang telah ia lakukan di masa lampau dan tidak mengulanginya kembali. Nah, sesuai dengan materi kali ini, ibu akan menyampaikan mengenai taubat. Minggu lalu sudah ibu bagi-bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Ya, masih ingat kelompoknya? Masih ya, alhamdulillah. Nah, sekarang boleh duduknya per kelompok ya. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, 3 di sana, dan 4 di sini ya. Sudah ya duduknya per kelompok. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu ada kalian harus bisa memahami pengertian dari taubat, kemudian memahami macam-macam taubat, kemudian memahami syarat dan jenis taubat, dan yang terakhir hikmah daripada taubat. Nah, ibu punya satu video. Kalian tidak boleh ada yang mengobrol, disimak baik-baik ya videonya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba takut sekali ya Allah. Hidup ini terasa hampa ya Allah. Kenapa tuh Kang Bara? Seperti lagi galau. Assalamualaikum Kang Bara. Waalaikumsalam Ustadz. Kang Bara kenapa? Saya perhatikan dari tadi Kang Bara ngomong sendiri. Ada apa Kang? Iya Tad, saya teh kepikiran sama si ceramah Ustadz pekan lalu. Ceramah saya yang mana? Hubungannya ceramah saya sama Kang Bara ngomong sendiri apa? Jadi gini Ustadz, saya dulu tuh punya banyak dosa. Saya teh takut banget dosa saya tidak diampuni sama Allah. Saya takut kena azab Tad. Itu masalahnya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa Kang Bara. Gak cuma Kang Bara saja, saya juga pernah berbuat dosa. Tapi
Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertaubat. Oh iya, saya mengerti Tad. Nah gitu dong. Yang penting Kang Bara perbanyak istighfar sama Allah dan jangan sekali-kali mengulangi dosa yang sama. Baik Tad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, gimana tadi videonya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, kelompok 3. Betul, beri tepuk tangan. Ya, dari cuplikan tadi dijelaskan ya bahwa ternyata Allah itu maha baik. Sebesar apapun yang kita lakukan di masa lampau, jika kita ingin bertaubat, maka tentunya Allah akan membuka seluas-luasnya maaf ya. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibagi-bagi. Nah, untuk kelompok 1, kalian cari materi mengenai poin pertama, yaitu pengertian taubat. Kemudian kelompok 2 mencari poin kedua, yaitu tentang jenis-jenis. Dan kelompok 3 mengenai syarat dan macam-macam. Dan yang terakhir ya kelompok 4 mengenai hikmah daripada taubat. Paham semuanya? Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian cari referensinya, baik itu di buku maupun internet. Silahkan. Oke, cukup ya waktunya. Sekarang dari perwakilannya silahkan untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 dulu, 2, 3, dan 4 ya berurutan. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. 1. Secara bahasa yaitu tabayatu taubatan, yang artinya kembali. 2. Menurut istilah yaitu kembali dari sesuatu menuju Allah, kembali dari sifat tercela menuju sifat terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Nah, ada yang menyanggah maupun menambahkan? Boleh? Tidak ada? Boleh duduk kembali. Sekarang kelompok 2. Silakan ke depan. Macam-macam taubat menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, taubat awam, yakni taubat manusia umum. Kedua, taubat khawas, yakni taubat orang-orang khusus. Maksudnya tidak karena melakukan dosa dan maksiat, tetapi karena jarang atau lupa melakukan ketaatan yang bersifat sunat. 3. Yaitu taubat al-khas atau khawas, yakni taubat yang paling tinggi, karena taubat kurangnya mulai khusyuk. Terima Beri kasih. tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 silahkan ke depan. Jenis dan syarat taubat. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan dan berniat tidak melakukannya lagi. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 4 silahkan untuk ke depan. Hikmah taubat. 1. Akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Kemudian orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam. Ini sudah semua ya presentasi. Penyajian hari ini sudah cukup. Ibu sangat apresiasi. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya nanti kalian membuat hasil kesimpulan dari apa yang telah kalian paparkan dan dari kelompok yang lain yang dipaparkan ya. Nanti hasilnya dikumpulkan di meja ibu ya. Paham? Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah cukup. Jadi dapat ibu sampaikan ya bahwasannya hakikat taubat adalah perasaan hati menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan di masa lampau dan menyerahkan hati kepada Allah dengan sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata daripada taubat. Nah, sekarang ibu akan bertanya, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ayo,
Acungkan tangannya. Baik, terima kasih ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah beres. Kita ketemu lagi di minggu besok tentunya. Dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.